untuk memberdayakan anak-anak atau mungkin termasuk guru, kebetulan guru bidang mata pelajaran yang lain, yang di situ mungkin perlu ada advice atau bimbingan atau wawasan atau pengayaan dari materi keagamaan. Tentu Bapak Ibu sekalian, jika punya perhatian dengan baik, nanti juga semakin menambah prestis guru kita, posisi kita sebagai guru PAI. Ibu sekalian, tadi saya singgung juga kurikulum itu adalah seperangkat ya konsep tentang materi, tentang metodologi mengajar, termasuk media yang bisa digunakan sebagai proses pembelajaran. Tapi jauh lebih substansial, kurikulum ini ya kita. Ketika kita ini sudah mengkristal konsep-konsep materi keilmuan, dan kita selalu piawai dalam memilih dan menerapkan metodologi mengajar, dan menjadikan siswa kita antusias terhadap materi yang kita sampaikan. Berarti ini yang bisa disebut dengan kurikulum hidden atau hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi, kurikulum yang tidak tampak, tetapi selalu hadir untuk memberikan pencerahan kepada peserta didiknya. Maka dari itu, sekalian, belajar yang tidak pernah terhenti, semangat untuk terus berinteraksi dalam diskusi, ya, kemudian penelitian, baik itu penelitian lapangan atau mungkin penelitian literasi sebagai proses penguatan, pengembangan potensi keilmuan kita, tentu akan menjadi pribadi guru PAI yang selalu kaya akan konsep ilmu. Jangan sampai nanti guru PAI tidak disiplin, guru PAI ini tidak rapi, guru PAI tidak menunjukkan kapasitasnya, guru PAI tidak menunjukkan integritasnya. Jangan sampai. Sekalian, ini saya mendorong dan mendoakan mudah-mudahan ini bagian dari rangkaian Bapak Ibu untuk mengasah dan mengembangkan karir. Mudah-mudahan dengan profesi ini nanti, sertifikasi nanti, Bapak Ibu sekalian semuanya kita dorong ya, bahkan yang Kediri punya komitmen bagi Bapak Ibu sekalian ini bisa lulus semuanya ya. Tapi kita mendorong juga bagaimana individu learning ini selalu dilakukan, belajar mandiri terus dilakukan. Kita ingin guru PAI ini semakin bermartabat, guru PAI semakin punya marwah, punya prestis yang tinggi di hadapan guru bidang studi yang lainnya. Ini berangkatnya juga harus kita. Jangan sampai guru PAI ini tidak disiplin kehadirannya, tidak tepat waktu kehadirannya, semangatnya ini harus lebih unggul dibanding dengan guru bidang studi yang lainnya. Karena kita punya ruhul jihad ya. Karena kita banyak mengkaji, memahami tentang nilai-nilai kejuangan untuk umat. Tentu ini yang juga menjadi pemicu kuat kita sebagai guru PAI yang punya kondite tinggi untuk tugas lembaganya. Kalau ada yang sampaikan silakan sekalian, masih ada waktu 10 menit. Monggo. Silakan. Bapak sekalian bisa menyampaikan konsep materi atau yang lain, monggo. Pak Hairul atau Pak Yasin ada ya namanya sama dengan saya.
Ini sebuah pertanyaan apa sebuah pernyataan, Pak, tentang apa yang sudah kita pelajari? Monggo. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Kita ini kan mitra. Nanti kalau saya belum bisa ya, nanti bisa di cover teman yang lainnya. Saya Pak, coba. Saya melihat bahwa proses PPG adalah sebuah usaha dari pemerintah untuk membuat guru profesional. Nah, pada kenyataannya saya melihat di lapangan walaupun sudah punya sertifikat, cuma kayaknya tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Nah, supaya kami tidak seperti itu, nah ini kira-kira apa ya? Walaupun tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa grup AI harus punya kompetensi dan atensi yang baik untuk peningkatan kualitas. Menurut jenengan pripun, Bapak? Yeah. Terima kasih Pak Hairul. Saya berharap dan berdoa untuk panjenengan semuanya itu nanti prosesnya lancar dan semuanya akan lulus dan semuanya nanti segera memenuhi harapan cita-cita untuk guru yang mendapatkan sertifikat pendidik sehingga sebagai ciri guru profesional dan sekaligus segera mendapatkan haknya sebagai guru profesional untuk di negeri ini. Bapak sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi, pribadi kita ini sangat menjadi penentu. Memang sistem itu berpengaruh, tapi dorongan dari individu itu yang lebih mendasar, lebih substansi. Kita sudah mendapatkan pemahaman filosofi dari takwa. Dimanapun, kapanpun, kita akan menjaga dan melaksanakan perintah Allah dan sekaligus untuk meninggalkan larangannya. Termasuk kita, dimanapun, kapanpun, status kita sebagai guru PAI ini jangan sampai kendur untuk bisa menunjukkan kapasitas dan integritasnya. Kita tidak hanya sekedar dinilai oleh manusia, jauh lebih mendasar, jauh lebih prospek, jauh lebih substansial, kita diamati, dipantau oleh Allah. Kalau tadi di awal sudah saya singgung, Allah memberikan posisi kita sangat strategis sebagai abdillah dan khalifah. Khalifahnya inilah, ini tidak diberikan pada makhluk yang lain termasuk jin, tapi manusia. Ini kalau nanti tidak kita laksanakan mandatori dari Allah, tentu berpengaruh pada marwah kita. Tadi sudah saya singgung, kita sebagai pewaris Nabi. Nabi ini tidak pernah dibayar untuk ngopeni, untuk mendidik, untuk memberdayakan umatnya, melindungi umatnya. Sehingga beliau ini punya nama harum sampai kapanpun. Punya kemuliaan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ini karena apa? Kiprahnya. Dan inilah yang kita jadikan garis nasab kita sebagai pewarisnya. Maka dari itu, mari kita sama-sama orang yang punya basic PAI, ini kita tunjukkan bahwa kita punya prestis yang tinggi. Apa yang menyebabkan? Karena kondite, karena loyalitas, karena kejuangan kita. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, kaitannya dengan jihad ini terulang 45 kali dalam berbagai bentuk katanya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu menaruh perhatian yang sangat tinggi ya terhadap tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifahnya. Am hasibatum atadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu belum melakukan jihad dan sabar? Nah, jihad inilah, ini sebagai tugas kita, dan kita pintu masuknya, lembaganya, arenanya adalah di lembaga pendidikan. Ini yang kita